Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muslim masa kini, kopi merupakan minuman yang sangat populer di berbagai belahan dunia. Di balik aroma yang sedap, kopi ternyata punya cerita sejarah dengan dunia Islam, khususnya dengan kaum sufi. Para fuqaha dan ulama sejarah Islam menyatakan bahwa orang yang pertama mengonsumsi biji kopi sebagai minuman adalah seorang ulama sufi yang bernama Abu Bakar bin Abdillah As-Sazili. Ketika ia melakukan syiah atau perjalanan spiritual, ia melewati sebuah pohon kopi. Ia pun mengonsumsinya. Menurutnya, kopi bisa menenangkan pikiran dan membuatnya tetap terjaga dari tidur, sehingga ia bisa beribadah lebih banyak di siang dan malam hari. Setelah itu, Abu Bakar pun menasihati para pengikutnya untuk mengonsumsi kopi. Kalangan sufi juga memiliki andil besar mempopulerkan minuman kopi di Damaskus, sehingga di kota itu banyak berdiri kedai kopi. Bukan hanya dikenal dan dikonsumsi oleh para ulama dari kaum sufi, kopi juga banyak dikonsumsi oleh cendekiawan muslim. Al-Qasimi berkata mengenai kopi, bahwa minuman kopi adalah minuman para penulis, para guru, para penelaah kitab, para pengajar ilmu-ilmu sastra dan ilmu-ilmu profesi serta para penyair. Dengan demikian, tradisi mengonsumsi kopi dalam khasanah peradaban Islam bukanlah hanya sebagai bagian dari gaya hidup, namun lebih dari itu. Kopi merupakan sarana bagi kemajuan, baik untuk perkara yang berkenaan dengan dunia maupun akhirat. Assalamualaikum pemirsa Muslim masa kini. Gimana kabarnya nih hari ini? Hari ini tuh ya saya lagi ada di Depok. Kebetulan banget saya kesini sengaja karena di kafe ini nggak cuma sekedar kalau dilihat nih ya banyak mesin kopi. Di sini memang ada kopi, ada mesin kopi, tapi saya nggak cuma mau itu, tapi saya mau makan tentunya. Saya mau belajar ngerosting kopi juga, plus nanti kita bakalan jalan-jalan buat mengenal biji-biji kopi yang ada di seluruh Indonesia. Kebetulan juga di sini ada. Nah, sebelum kita mulai, saya harus ketemu dulu sama salah satu yang ada di sini buat tanya-nanya seputar tentang kopi. Kalau gitu ikutin saya yuk. Tetap di Muslim Masa Kini. Assalamualaikum Mas Samuel. Wah, ini lagi ngapain? Lagi ngeliat-liat mesin kopi? Iya, lagi ngecek aja. Tenang. Oke, ini jadi gini. Ini di kafe ini tuh unik banget. Kenapa aku bilang unik? Karena nggak cuma sekedar menjual kopi, tapi juga mesin-mesin kopinya banyak banget gitu yang ada di sini. Boleh diceritain nggak sih kenapa banyak banget kayak gini? Ya, karena kami kebetulan distributor langsung juga kan di mesin kopi Izo. Jadi kami sini mendisplaykan banyak mesin dari mulai yang single boiler sampai double boiler, single group, sama ada yang double group. Ini dari semua mesin kopi yang ada di depan kita ini yang paling mahal yang mana? Memang yang paling sana. Oh, yang paling sana. Ya, boleh nggak sih? group. Kita ke sana boleh ya? Wah, ini sebenarnya kalau dari tampilannya aja udah ketahuan ya kenapa mahal gitu. Ini keunggulannya deh apa? Mulanya yang pertama, kalau yang lain cuma single group. Nah, ini punya 2 group head. Oke. Jadi kita bisa ngerjain 2 espresso secara bersamaan. Bisa juga sambil steaming susu. Ada 2 juga bisa secara bersamaan. Gitu. Jadi lebih efisien kalau buat di coffee shop. Oke. Nah, ini kalau ngomongin tentang harga pasti juga pada penasaran dong. Harganya berapa sih kalau yang kayak gini? 69 juta. 69 juta. Tapi hitungannya kalau 69 juta dengan kegunaan yang double, harusnya sih emang lebih efisien ya gitu dan lebih worth it lah gitu kalau misalnya apalagi buat dimulai dengan usaha. Secangkir kopi yang kita nikmati di sebuah kedai ternyata membutuhkan proses yang panjang hingga sampai ke meja kita. Dari mulai tangan para petani kopi sampai ke barista, hingga akhirnya mendarat dengan sempurna di lidah kita. Mesin pembuat kopi seperti espresso mesin ternyata juga memiliki peran yang krusial dalam tersajinya secangkir kopi yang memanjakan lidah. Karena peranannya yang begitu besar, sebuah mesin kopi bisa dihargai sangat mahal hingga ratusan juta rupiah. Tapi tahukah pemirsa, jauh sebelum mesin espresso merebak luas seperti sekarang, dibutuhkan waktu lama untuk menyeduh kopi. Ya, mesin espresso sendiri pertama kali ditemukan di Eropa. Berawal pada abad ke-19, di mana popularitas kopi saat itu sedang berada di puncaknya. Pada masa itu, orang-orang memerlukan waktu kurang lebih 5 menit untuk menyeduh kopi. Waktu yang cukup lama mengingat banyaknya permintaan kopi di kedai-kedai kopi. Hari ini pokoknya saya mau keliling Nusantara dulu untuk mencicipi aneka kopi. Tapi kita nggak usah naik pesawat, nggak usah pergi ke bandara. Kita cukup ada di depan lemari ini aja gitu. Karena ini tuh
hampir ada semua jenis kopi dari berbagai seluruh wilayah di Indonesia. Ini udah ada di sini. Sebenarnya ada 2 lemari, yang satu ada di sisi sana. Tapi kita ngebahas yang di sini aja ya. Ini yang aku nanya dulu deh sama Samuel. Favoritnya Mas Samuel kalau di antara ini semua apa? Kalau saya Flores Bajawa sih. Kenapa? Kenapa? Karena rasanya kompleks banget gitu. Oke. Ada rasa fruitynya, ada rasa floralnya, ya bodinya juga tebel gitu. Nah, di antara ini kan ada yang namanya Robusta. Nih saya lihat Robusta sama Arabica. Itu berarti bedanya apa sih? Bedanya kalau Robusta itu rasanya cenderung lebih manis biasanya, lebih coklat. Sebenarnya bukan pahit ya, kayak oversweet, jadi agak kayak dark coklat gitu rasanya. Oke. Dan kafeinnya lebih tinggi kalau kandungannya di Robusta. Kalau di Arabica, memang rasanya akan lebih asam, cuman kafeinnya lebih rendah. Oke. Nah sekarang saya tuh penasaran. Sebenarnya kalau biji kopi kayak gini, ini bisa dicicip langsung kan? Bisa. Coba kita coba yang apa? Aceh Gayo. Silakan, Mbak. Oke. Ya, dipotek yang gede aja, dipotek dalamnya. Oh, bisa nggak? Bisa. Ya. Terus langsung dimakan Itu ada aja? dalamnya, ya. Digigit semua? Iya, gigit. Oke. Sebenarnya kalau dirasa sebenarnya nggak cuman kayak pahit doang gitu. Iya. Tapi karena mungkin lidah saya masih belum sensitif gitu, jadi yang saya rasa pertama pahit, terus terakhirnya baru ada asemnya. Tapi kalau di sini jenis kopi yang paling difavoritkan? Difavoritkan di sini yang paling laku sama yang luwak berry. Kebetulan lagi habis karena memang laku. Nah, ngomongin luwak berry itu adalah kopi yang paling mahal di sini. Range harganya itu 2,5 juta per kilogramnya. Itu saya jadi penasaran, kenapa mahal sih? Karena itu kan diambil dari kotoran luwak ya. Luwaknya luwak liar juga kan. Jadi ya effortnya tinggi ya buat dapetin ini ya. Nah, berarti kalau kayak gitu saya mau ngasih lihat juga nih ke pemirsa, sebenarnya kopi luwak prosesnya sampai akhirnya bisa dijual itu seperti apa ini dia. Fenomena kopi di Indonesia ternyata tak hanya memfasilitasi passion para pecinta kopi, tetapi juga sekaligus menjaring peminum kopi baru. Tapi di balik itu semua, kopi juga memiliki sejumlah pemahaman keliru yang populer di masyarakat yang dianggap sebagai mitos. Di antaranya, kopi membuat susah tidur. Pada dasarnya, kafein bukanlah faktor utama penyebab insomnia, tetapi hanya pemicu kinerja jantung untuk memompa darah. Insomnia sendiri lebih disebabkan pikiran dan apa yang sedang kita rasakan. Meski demikian, tidak dianjurkan minum kopi sebelum tidur. Sebaiknya minum kopi itu 5-7 jam sebelum tidur supaya kafein bisa bersih dari tubuh. Kopi memicu diabetes. Biji kopi Robusta justru memiliki antidiabetes yang bisa mengurangi resiko diabetes tipe 2. Yang menjadi pemicu diabetes adalah gula yang menjadi campuran dalam kopi. Maka sebaiknya ganti campuran gulanya dengan gula rendah glukosa atau tanpa gula sama sekali. Kopi membuat tubuh ideal alias langsing. Hal ini tidak bisa dibenarkan karena ternyata kafein tidak memberikan banyak pengaruh kepada massa otot maupun volume lemak. Ideal atau tidaknya tubuh seseorang ditentukan dari pola makan dan protein. Soft drink lebih sehat dari kopi. Salah banget nih, karena meminum maksimal 3 cangkir kopi rendah gula ternyata bermanfaat lebih banyak daripada meminum sebotol soft drink yang mengandung soda dan gula tinggi. Kopi bikin semangat berolahraga. Kopi adalah salah satu zat yang paling efektif untuk meningkatkan metabolisme. Untuk itu, kira-kira 30 menit sebelum pemanasan, minum kopi menjadi alat yang efektif untuk mengimbangi gerakan tubuh, sehingga tubuh juga jadi lebih siap untuk diajak berolahraga. Oke, di belakang saya kayaknya itu lagi ada proses roasting tuh. Aku boleh nggak sih ngeliat proses roastingnya? Boleh ya? Yeah. Wah, ya udah sekalian aja. Pokoknya kita sekalian ngebahas sampai ke proses roastingnya. Yuk. Ngomongin ini kan berarti habis di roasting ini butuh waktu berapa lama sih dia? Untuk ngedingininnya? 3-5 menit lah. 3-5 menit. Tapi kalau proses roastingan ini masaknya ini satu batch bisa 15 menitan. 15 menitan. Yang dibikin ini kopi jenis apa?
Ini apa? Special blend ini. Mbak. Oke. Ini sebenarnya ya, kalau kopi itu kan juga ditentukan dari bijinya tuh, biasanya tuh kualitas yang baik tuh Iya. biasanya. Kalau aku kan orang yang awam nih sama kopi, boleh dijelasin nggak sih Mas sebenarnya biar rasa kopi itu tetap terjaga, pasti kan juga ada aturannya. Kayak gimana? Sebenarnya yang paling berpengaruh sih dari petaninya dulu ya, yang paling pertama. Dari proses pasca panen, sebelum panen, itu yang paling penting yang mempengaruhi kopi untuk 60%-nya. Dari 100%, 60% itu dari petani dan dari proses pasca panen dan lain-lainnya. Untuk 30%-nya ini, ya ini roasting. Roasting. Ya itu tergantung teknik masing-masing. Tapi yang paling penting tetap dari petaninya. Jadi roasting hanya mempengaruhi 30%, sisanya 10% tetap di barista. Tetap di barista. Iya. Ini kita udah ngeliat proses roasting, udah. Tadi kita jalan-jalan ke seluruh Nusantara buat ngeliatin aneka jenis kopinya juga udah. Mesin kopinya juga udah kita obrolin. Berarti nih saya, gimana kalau kita abis ini kita cobain salah satu minuman kopi yang ada di sini, plus nanti kita juga lihat ya ada makanan apa aja di sini. Berarti kita ke lantai 2. Yuk. Makasih Mas. Siap.